Pak Manidu ini Kepala Balai dan Budidaya dari Situbondo, tangan dingin dari beliau, dan saya kira ini hari kita menjadi pertemuan yang penting dan strategi tempur ini. Jadi saya kira saya silakan Pak Direktur untuk menyampaikan, tetapi catatan teman-teman tadi bahwa kita tidak boleh gagal. Kita harus berhasil dan harus bisa. Tidak ada pilihan lain. Saya silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadis provinsi Timur yang Nusantara Timur yang menghormati Kabit ya di ini yang mendampingi kita Pak Anwar dan mendampingi Pak Menteri di Kebumen ya, jadi ada waktu sampai sore ini. Kemudian satu lagi sebenarnya Kepala Balai yang saya undang, beliau adalah Kepala Balai Budidaya Air Laut ya yang di Lombok, dan beliau memang meningkatkan PNBP ini dari perikanan tangkap. Ya, satu kegiatan dari perikanan tangkap khusus untuk bagaimana meningkatkan PNBP. Ya, karena kita tahu bahwa ikan kita cukup banyak, tapi PNBP kita dianggap masih rendah. Ya, sehingga Pak Menteri punya pemikiran di mana itu, ya, yang katanya sekian triliun itu kok nggak ada ininya ke KKP. Ya, paling kita PNBP-nya hanya sekitar 800 miliar ya, pada potensi kita bertriliun seperti itu. Sehingga beliau punya target bagaimana meningkatkan PNBP. Kemudian yang kedua, beliau menginginkan adanya pengembangan budidaya untuk peningkatan ekspor ya. Nah, ini beliau mendorong untuk adanya peningkatan udang, yang produksi udang. Ya, beliau sudah mencanangkan sekitar 250% peningkatan. Nah, gerakan beliau ini sudah dimulai, Pak. Ya, kalau tadi saya sebut Kebumen, itu salah satu yang akan dijadikan shrimp estate. Ya, di sana ini sekarang sudah deal dengan pemerintah daerahnya untuk membangun 100 hektar ya, itu tambang yang dibiayai oleh negara. Kemudian nanti ada bentuk kerjasama dengan Pemdanya. Ya, semuanya diatur dalam satu manajemen. Nah, ini direncanakan groundbreakingnya sekitar bulan Januari ya, seperti itu. Nah, ini juga kita sedang mencari calon-calon shrimp estate yang lain ya. Ini direncanakan di satu tempat itu 1000 hektar ya, 1000 hektar. Ini kita baru ada 3 daerah yang akan disounding ya, lebih jauh lagi untuk dijadikan sebagai lokasi ya shrimp estate ya. Jadi itu langkahnya bagaimana ke depan KKP akan meningkatkan 250% produksi udangnya. Kemudian yang berikutnya ini peningkatan juga produksi, tetapi melalui komoditas dan kearifan lokal ya. Jadi ya bekerja di ruangan lah, ingin memperoleh data-data dan seterusnya. Kemudian mungkin besok yang hasil diskusi kita itu kita lihat ke lapangan langsung supaya kami komprehensif tentang rencana kegiatan kampung budidaya laut yang ada di. Jadi tentu saja pemikiran, ide-ide, saran, masukan dari Bapak Ibu sekalian menentukan ya langkah kita ke depan seperti apa, kan seperti itu. Bisa berjalan
Mas juga yang di apa namanya bisnisnya, perangkat bisnisnya. Kita sukses, tentu saja kita harus bisa kemudian juga di on-farmnya atau di tempat budidaya, kemudian di hilirnya, ya, di menjadi tujuan utama dari kedatangan Bapak Direktur bersama teman-teman. Dan yang kedua, lobster estate itu nanti itu akan menjadi tahap berikut. Tetapi sedikit informasi kepada Bapak Direktur dan teman-teman bahwa sepulang Bapak Menteri ke Jakarta, kita juga sementara sudah mempersiapkan beberapa proposal, antara lain Kampung Ratu itu sendiri. Yang kedua, lobster estate itu sebenarnya kami sudah mempersiapkan dengan ikutan-ikutannya. Tetapi siang ini kita juga telah melihat sejumlah list yang harus kita lengkapi data-datanya. Dan inilah saya kira momentum bagi kita untuk melihat kembali kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam proposal kita sebelum kita kirim ke Jakarta untuk ditindaklanjuti. Itu memang kita sudah, sehingga kita juga nanti perlu mendapat masukan-masukan juga dari Bapak Ibu sekalian dan juga dari pihak perguruan tinggi dan dari Kabupaten Kupang sebagai lokus tempat pengembangan budidaya kampung kerapu. Dan saya sedikit informasikan kepada Pak Direktur, sebenarnya kami juga berharap Pak jangan bikin panas kami punya hati di sini. Pak Om kasih kami kerapu saja, padahal kami juga mau pada budidaya tawar. Namanya ini juga program-program yang kita harus dikasih coba. Kalau tidak pernah dikasih, bagaimana kita mau ada lompatan-lompatan? Minimal ini bos dari Situbondo kan ada di sini. Air Payo, Pak, itu di pusat perbenihan di Tabrolong itu sebenarnya kalau tidak dibiarkan ini masih sangat efektif. Oleh karena itu kemarin kami sudah rapat dengan perguruan tinggi untuk bagaimana kita melakukan upaya bersama supaya menghidupkan kembali pusat perbenihan di Tabrolong sehingga bisa menghasilkan benih-benih yang kita inginkan, tentu dengan campur tangan dan juga intervensi pemerintah pusat. Tetapi ketika kita berkolaborasi secara baik, saya kira ini akan memiliki dampak yang hebat dan luar biasa. Kami juga di sini lobster sangat berpotensi Pak, yang tadi kita ke Pulau Seribu. Pak Victor sama Pak Dirjen datang, itu belum masuk sampai di bagian dalam. Itu hanya baru dari mulut saja, dari bagian luar saja, itu sudah tetap ini luar biasa potensi. Itu lobster. Tetapi kami juga bisa kembangkan karena kami daerah Kepulauan ini yang bersama dengan Maluku dan juga mungkin provinsi kepulauan yang lain memiliki apa namanya potensi-potensi pengembangan udang faname, ya udang dan juga bandeng. Bandeng ini memang belum dikembangkan secara besar-besaran, tetapi sudah dicoba oleh teman-teman dari Dinas Perikanan Kabupaten maupun dari provinsi lewat UPT-nya, tapi sekarang sudah tidak ada UPT, sekarang langsung di handle oleh Desa Ratnasari. Itu sudah mulai panen walaupun belum secara langsung, tapi saya kira begitu dikasih kesempatan oleh Pak Direktur, saya banyak dulu Pak Direktur, kasih dalam skala-skala terbatas, tetapi dalam pengawasan secara ketat oleh kementerian. Ya, Pak Direktur ini NTT ini yang tidak ada hanya salmon saja Pak. Dari yang 10 Norwegia punya, kita tidak punya salmon saja. 9 itu kita punya. Dan itu tidak kalah-kalah saja. Yang perlu adalah kita diberikan kesempatan, diberikan juga sentuhan teknologi dan juga pendampingan yang secara baik. Saya kira ini akan menjadi berhasil. Ini hadir ini semua saya minta teman-teman kepala bidang untuk cermati secara cepat list apa kebutuhan data. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kita push. Jadi begitu beliau
teman-teman pulang, ini sudah dilengkapi dengan data dan proposalnya juga belum bisa sudah selesai. Oleh karena itu saya persilakan dulu kalau ada masukan-masukan dari lain teman-teman yang hadir, tetapi intinya kami kalau bisa Pak Direktur Pak jangan kasih kita punya hati tersisa Pak, kembali nanti kita nyanyi bukan pertemuan yang sesali perpisahan tapi pertemuan, ini tidak boleh. Kita harus buat sedemikian rupa sehingga empat ini kalau kita berkolaborasi, ini kan Indonesia kan, dari situ Bondo bisa dampingi kita di air payungnya, dari NTB bisa air lautnya, terus dari Kalimantan untuk ikan patin Pak, ada pengusaha air tawar di sini, rumah makan ini Pak, itu orang Cina beli, orang Cina beli, artinya itu biarkan dan kapasitas besar. Orang tidak terlalu besar, tapi 1 kilo dapat 10.000. Besaran juga iya di sini. Nah ini kalau punya pasar lantas kita tidak kembangkan, saya kira kita keliru. Jadi mungkin kami berharap betul-betul karena ini Pak Gubernur sangat serius dengan perikanan. Saya kira Pak tolong rubah itu rencana untuk 2022 itu supaya NTT juga ada tempat-tempatnya. Nanti Pak minta apa kami siap. Kalau tidak skala besar, skala kecil sebagai bentuk untuk Pak melakukan pelatihan kepada kita. Karena Spanyol itu Pak di juara sepak bola dunia itu dia 10 tahun 9 kali kompetisi. Nah kalau Pak tidak pernah kasih kita terus Pak langsung putuskan bahwa kami tidak bisa menggunakan, itu tidak kurang adil. Tetapi saya kira Pak sampai datang sini ini karena kecintaan terhadap NTT dan terhadap perikanan ini sangat besar. Oleh karena itu kami berharap kita akan didukung oleh perguruan tinggi dan sekolah perikanan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira Pak ini juga dokter-dokter budidaya ada, hanya perlu diberikan kesempatan dan bersama-sama untuk kita naik. Saya kira ini silakan dari Bapak Ibu sekalian yang dari Kabupaten Kupang dan dari para kepala bidang. Akademisi tentu akan berupaya untuk mengelaborasi ini dalam kegiatan yang dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan pelibatan kami dari akademisi itu yang pertama tentu kita akan berupaya mendukung seperti yang disampaikan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu bahwa mahasiswa tidak boleh lagi untuk di perikanan, tidak boleh lagi bunyinya seperti sastra perikanan. Ini bukan untuk sekedar hanya teori, tapi sudah ketika lulus sebagai sarjana mereka sudah punya bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Dan untuk itu pelibatan kami yang terakhir terhadap rencana yang akan tugas jika harus dibuat dalam sektor atau apapun terkait beberapa perencanaan terlibat bahkan melakukan survei sekalipun siap. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Sedikit informasi kepada Bapak Direktur dan Politeknik dan perguruan tinggi sekarang. Perguruan tinggi kan ada Merdeka Belajar dan kampus program Pak. Itu nanti hanya 1 semester saja dia di kampus, selebihnya di kuliah di lapangan. Nah, momentum inilah yang akan kita membangun kolaborasi terhadap pengawalan dan pengawasan terhadap budidaya yang akan kita lakukan ini Pak. Kita juga ada kerjasama dengan berbagai macam LSM di bidang perikanan. Ini juga kita akan dorong supaya kita bersama-sama samping TNI AL, Polair, dan juga TNI Angkatan Darat. Nah ini kita harapkan dengan semua komponen ini kita gerakkan secara bersama, maka saya kira ini barang mustahil kita berhasil, karena ini boleh dibilang hampir 24 jam ada yang jaga. Untuk berkontribusi dalam pertemuan ini, dalam program ini, tadi saya sudah mencermati pemaparan dari Bapak. Secara baik ini Pak Direktur, mungkin kita perlu novena tahajud dan syafaat. Kita di sini ini sangat mungkin, namun perlu dilakukan pendataan dan juga persoalan.
Tetapi saya juga melihat bahwa pengawasan yang super ketat dari upaya ini menjadi salah satu kunci keberhasilan juga. Oleh karena itu nanti itu menjadi perhatian kita bersama. Begitu Pak kasih kepercayaan ini, kita akan kawal secara baik, karena kalau tidak kita masuk laut ini kan repot Pak. Di sini juga kalau tidak bersih, Pak Gubernur suruh ambil puntung rokok ini dengan mulut. Makanya ini daripada kena seperti itu, karena dalam Pol PP-nya saya kasih tiarap duluan. Sebelum saya tiarap, karena dia tiarap duluan. Nah ini maksudnya kita perlu kerja yang ekstrim dan militan. Oleh karena itu saya pikir perguruan tinggi sudah dengar sini, dan juga para kabit ini sudah dengar. Kita akan persiapkan dengan baik begitu kepercayaan ini diberikan. Kita tidak akan mengecewakan Pak di sini. Dan masukan-masukan Pak Direktur, terima kasih. Nanti kami akan catat dan juga menjadi diketahui oleh Kementerian bahwa kita akan serius dengan hal ini. Mungkin Pak Direktur sebelum ada tanggapan, saya berikan kesempatan dulu kepada Kepala Dinas Kabupaten Kupang sebagai lokus di mana tempat kita akan melakukan membangun kampung budidaya ini, sekaligus juga harapan-harapan dari Pak Direktur tentang ketersediaan data dan lain-lain. Mungkin ini bisa dicermati dan bisa mendapat respons yang lebih cepat dan lebih baik. Silakan Pak Kadis. Nah, kita coba tarik agak rapat sih, karena Pak pakai masker. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Pertama-tama kami atas nama pemerintah kabupaten apresiasi yang besar kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas KP maupun Kementerian Kelautan Perikanan yang menjadikan kabupaten ini sebagai lokus untuk pengembangan budidaya kerapu di Nusa Tenggara Timur. Nah, bentuk-bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, yang pertama bahwa untuk RT RW Kabupaten Kupang itu memberi ruang sebesar-besarnya untuk pengembangan budidaya perikanan, baik laut maupun yang perikanan air tawar maupun perikanan air payau. Untuk lahan, kalau lahan di laut itu kan kewenangannya provinsi, kita tidak bicara ke sana. Tapi untuk lahan dalam rangka untuk pendaderan, ada lokasi yang ada di Semau yang menjadi lokus yang sudah dimanfaatkan selama ini, tetapi kemudian terakhir ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Luas lahannya sekitar 15 hektar. Yang masih digunakan sekarang itu ada sekitar 2 hektar untuk budidaya atau tambang bandeng. Yang lainnya tidak dimanfaatkan, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk lahan untuk pendaderan. Karena jaraknya dengan lokasi yang nanti untuk budidaya kerapu ini juga tidak terlalu jauh. Mungkin berapa? Sekitar 10 menit dari lokasi jadi itu akan jadi tempat di sana. Kemudian yang berikut, ini masyarakat, kesiapan masyarakat untuk menerima program ini. Tentu ini yang menjadi pertimbangan kita nanti, karena masyarakat tadinya kan berbudidaya untuk laut, sehingga untuk masuk laut itu tidak menjadi masalah. Hanya terangkat secara spesifik untuk budidaya kerapu ini yang harus mendapatkan pendampingan. Tapi pengalaman yang jelas terjadi di lokasi Teluk Pelikan yang sekarang dilakukan budidaya kerapu Onansila. Ya, di Onansila itu ada 20 orang yang kami tahu dilakukan secara khusus di sana, dan mereka siap untuk melakukan ini, sehingga mereka juga bisa dimanfaatkan sebagai pendamping ataupun penyuluh, mentor untuk masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga saya berpikir bahwa kondisi demikian ini tentu tidak akan terlalu sulit untuk menyiapkan masyarakat menerima program ini.